Dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun tidak ada ceritanya, hilang. Jadi 18 tahun yang hilang dari kehidupan Isa alaihissalam atau Yesus Kristus di dalam Alkitab. Nggak diceritain lagi. Kemana Yesus umur 12 sampai 30 tahun? Itu menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan oleh banyak orang yang mencoba untuk meragukan kemurnian iman Kristen. Salam saudara-saudara, mari kita dengarkan terlebih dahulu. Selamat menonton dan mendengarkan. Lahir sampai umur 12 tahun ada catatannya dalam Alkitab, dalam Bible. Dari lahir bayi sampai umur 12 tahun. Dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun tidak ada ceritanya, hilang. Jadi 18 tahun yang hilang dari kehidupan Isa alaihissalam atau Yesus Kristus di dalam Alkitab. Nggak diceritain lagi. Kalau dia Tuhan, berarti Tuhan lagi liburan. Saudara, yang diberikan oleh Ustadz ini salah sasaran dan gagal paham. Kenapa? Ada beberapa argumentasi yang mau saya sampaikan. Bukan ngeles. Ustadz ini mencoba untuk menerapkan cara memahami agama Kristen dari sudut pandang beliau memahami agamanya sendiri. Jadi harus sesuai dengan alur cara beliau memahami agamanya sendiri. Ini yang menjadi kesalahan fatal. Memaksakan cara memahami agama orang lain dari sudut pandang beliau memahami agamanya, tentunya tidak akan klop. Itu satu. Yang kedua, yang menjadi gagal paham dari Ustadz di sini adalah beliau mencoba memahami Alkitab dari sudut pandang konteks beliau sebagai orang Indonesia. Apa argumentasi saya berkata demikian? Kalau kita mencoba memahami Alkitab dari sudut pandang konteks budaya Indonesia, konteks tradisi Indonesia, maka kita akan kehilangan kerukma, makna, substansi inti dari Alkitab itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, beliau gagal paham atau mungkin beliau sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu, atau mungkin juga beliau belum sampai kepada pengertian konteks tradisi budaya Yahudi. Dalam konteks tradisi Yahudi, saudara-saudara, umur 1 tahun sampai 30 tahun, tidak ada sesuatu yang bisa menjadi pegangan referensi yang sah dalam konteks tradisi Yahudi. Kenapa? Inilah yang menjadi salah satu bukti yang jelas bahwa kehidupan Yesus tidak diceritakan secara sempurna dan lengkap mulai dari umur 1 sampai 30 tahun. Di masa-masa disunat setelah 8 hari, iya ada. Ya, dibawa dalam perjalanan ke Yerusalem bersama kedua orang tuanya, iya. Bersoal jawab dengan para pemimpin agama Yahudi, iya, umur 12 tahun. Tapi setelah 12 tahun sampai 30 tahun tidak pernah lagi terdengar. Bahkan sampai ada orang yang prediksi belajar yoga ke India. Ini aneh-aneh lagi, saudara. Kemana Yesus umur 12 sampai 30 tahun? Itu menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan oleh banyak orang yang mencoba untuk meragukan kemurnian iman Kristen. Galatia 4 ayat 4, saya baca untuk kita. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Siapa anaknya? Yesus Kristus, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saudara, saya mau katakan dengan tegas, Yesus umur 12 sampai 30 tahun bukan belajar yoga ke India, tapi beliau takluk di bawah hukum Taurat, dan beliau membantu Yusuf ayahnya menjadi tukang kayu. Jadi kenapa kelihatannya zero, nol, nihil berita tentang Yesus? Karena dalam konteks Yahudi, tidak ada pengakuan dalam tradisi Yahudi untuk mendengarkan seseorang ketika belum sampai 30 tahun. Itu sebabnya dalam kitab Lukas, kita lihat Lukas 3:23, ketika Yesus memulai pekerjaannya
Ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi Yesus memulai pekerjaan atau pelayanannya itu setelah berusia 30 tahun. Rencana Allah, saudara, bukan menuliskan secara detail titik koma tentang apa-apa saja yang dikerjakan, apa-apa saja yang diperbuat oleh Yesus secara lengkap, detail, titik komanya dari umur 1 sampai 30 tahun. Bukan itu maksud dan tujuan Alkitab ditulis oleh para penulis Alkitab. Jadi salah kaprah Anda. Tujuan Alkitab ditulis itu, saudaraku, untuk menyatakan, memaparkan rancangan-rencana keselamatan Allah yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan. Pertanyaan saya, kalau itu yang dimaksud, adakah tertulis dalam Alkitab? Ada. Makanya hanya sepenggal-sepenggal yang dituliskan tentang masa Yesus dikandung, Yesus dilahirkan di Bethlehem, di sebuah palungan, di kandang domba. Makanya saya katakan persis sama dengan yang sering dikatakan oleh sang debaters tanpa ragi dan yang lain-lain, bahwa Yesus di dalam Alkitab berbeda dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tempat lahirnya beda. Tidak mungkin orang yang tempat lahirnya beda itu oknum atau pribadi orang yang sama. Tapi yang jelas, pertama, karena maksud dan tujuan Allah memakai hamba-hambanya untuk menuliskan Alkitab bukan untuk menjelaskan titik koma apa yang menjadi kata-kata kegiatan Yesus umur 1 sampai 30 tahun. Apalagi pengakuan dalam konteks tradisi Yahudi, karena Yesus lahir bukan di awang-awang, Yesus lahir dalam konteks tradisi Yahudi, maka setelah umur 30 tahun tertulislah semua apa yang menjadi karya, mulai dari dia melayani. Sebelum melayani, dia dicobai oleh iblis dulu di padang gurun, di hubungan bait Allah, di gunung yang tinggi, baru mulai memilih murid-muridnya, mengadakan mujizat, mengajar dengan perumpamaan, dan setelah itu nanti banyak lagi yang lain. Dia disalibkan, mati, dan seterusnya, bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri selama 40 hari di dunia ini. Setelah itu dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya pembahasan saya ini dapat menjadi berkat, dan biarlah tanggapan atau jawaban yang saya berikan ini dan juga orang-orang lain yang mendengarkan penjelasan saya dapat tercerahkan dan diberkati. Yang jelas, tidak ada kesalahan saya untuk menanggapi hal ini. Kenapa? Karena beliau membahas Alkitab. Beliau membahas keyakinan, kepercayaan yang paling mendasar, fundamental dalam kekristenan. Berarti hak jawab ada dari saya sebagai bagian yang terintegrasi, bagian yang menyatu dalam tubuh kekristenan. Jadi kalau saya memberikan tanggapan seperti ini, sah-sah saja. Tidak ada yang salah dengan itu. Oke, sekian tanggapan saya. Tuhan Yesus memberkati.